terima kasih. Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam kepada. Saya memilih tema BKSN yang kedua, yaitu alat sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Sumber firman yang diambil dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Kitab Amos bab 5 ayat 14. Berusahalah untuk berbuat baik dan jangan berbuat jahat agar kamu hidup. Kemudian Tuhan yang Maha Kuasa akan benar-benar tinggal di antara kamu seperti yang kamu katakan. Saya ada beberapa hal kecil biasa dan tidak istimewa sehubungan dengan kebaikan yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Suatu saat saya naik motor, kemudian di tengah jalan itu ada ranting yang jatuh. Ya, rantingnya cukup besar dan menutupi jalan hampir separuh jalan. Tentunya hal itu sangat membahayakan ya kalau mengendarai motor. Namun berjalannya waktu itu orang hanya lalu lalang saja, hanya menghindari dan tidak ada yang mempedulikan. Saya dari situ dan berupaya untuk berhenti untuk menarik ranting itu, untuk meminggirkan supaya tidak ada kecelakaan. Akhirnya jalan itu bisa lenggang dan saya teruskan kembali perjalanan saya. Tentunya hal itu biasa ya, dan ya mungkin tidak istimewa, tapi hal itu saya lakukan. Ada lagi suatu hari pada saat saya bertransaksi di salah satu kantor, di lantai di kasir itu, di depan kasir itu saya mendapatkan uang 100.000. Saya ambil, saya tengok ini kan, saya tanyakan, Pak, Bu, ini punyanya. Ternyata mereka geleng-geleng. Bukan, punya saya. Siapa? Ya udah, saya kantongin dulu. Sampai di kasir, saya kasih. Mbak, ini loh ada uang. Tetap kasirnya nggak mau terima. Oh ya sudah. Lumayan buat bakso. Tetapi setelah saya dari gereja, dari bank itu, saya di halaman itu ketemu sama pengemis tua. Kasihan banget. Terus uang itu saya kasihkan, saya berikan dan saya melihat raut mukanya begitu bahagianya. Mungkin dia umur sudah seharian, mungkin nggak ada keseberapa. Tapi dari 100.000 itu saya berikan, ya udah saya nggak punya tendensi apa-apa, ya saya kasihkan aja, nggak masalah saya. Dan saya lega, senang sekali bisa memberikan kebahagiaan buat mereka. Ada lagi kebaikan atau kepedulian saya. Kebetulan di lingkungan Rafael itu ada panti jompo. Nah, di situ kebetulan saya sering tugas untuk mengirim hosti. Ya, setiap minggu saya mengirim hosti. Seminggu sekali setiap hari Kamis. Namun bukan itu masalahnya, tapi siapa yang peduli kepada mereka, umat Kristiani? Kalau ke gereja mereka nekat, nggak ada yang peduli. Tapi saya berupaya untuk gimana ya? Kalau mereka saya ajak, ya akhirnya saya ajak, ya walaupun mungkin itu di bulan Natal ataupun di bulan-bulan hari raya, tapi begitu bahagianya mereka, begitu rindunya mereka dengan gereja.
Karena siapa lagi yang peduli sama mereka? Namun saya dengan ya hati gembira, dan mereka, kalau mereka gembira saya senang. Itu saja. Itu saja yang saya lakukan. Saya akan selalu berupaya untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Karena saya yakin melakukan kebaikan itu lebih mudah daripada melakukan kejahatan. Betul ya Bapak Ibu? Karena jika kita selalu melakukan kebaikan dan ternyata kebaikan tersebut berdampak dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya, seperti kemudahan yang saya rasakan dan alami, yang sebenarnya juga simpel dan nggak istimewa juga sih. Kalau mau saya ceritakan tadi ya nggak apa-apa, karena hal sederhana itu terkadang diabaikan sama orang ya. Waktu saya keburu ke gereja pagi, karena keburu-buru saya tancap gas saja, saya nggak melihat bensinnya itu ternyata habis. Nah, saya dari arah selatan kemudian lewat dari Gambira itu, nggak bisa saya. Waduh, untung sambil ngedumel. Pas lagi mau nonton tuh dari belakang ada orang nanti kita dorong naik motor. Pak, suruh. Oh iya, mau aja saya nggak tahu siapa itu, saya suruh didorong, saya sampai di pom bensin. Nah, setelah sampai pom bensin, saya lagi mau berterima kasih, orangnya udah nggak ada. Siapa itu? Saya cuma hanya bisa satu nuwun Gusti. Cuma itu aja. Ya, saya akan masuk ke kitab Amos bab 5 ayat 15. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan. Mungkin Tuhan akan mengasihani orang-orang yang tersisa dari bangsa Israel. Kembali lagi saya menceritakan pengalaman pribadi saya. Semasa saya masih kerja, di mana saya selalu berusaha untuk berbuat baik, jujur, dan kerja apa adanya, melayani orang. Namun masih aja dikhianati oleh teman-teman dekat saya dengan fitnah, di mana kebaikan yang saya lakukan terasa seperti jadi kelemahan saya, menjadi bahan untuk mereka memfitnah saya. Ya, namun karena hanya berpasrah diri padanya serta tetap berupaya mencari solusi melalui jalur transparansi independen, akhirnya semua itu saya bisa melewati dan selesai dengan baik. Kepesangan itu ternyata membuat saya lebih lega, mudah di dalam melanjutkan aktivitas kerja saya. Saya akan masuk ke Amos bab 5 ayat 16 sampai 17. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, di jalan-jalan kota orang akan menatap dan berkeluh kesah karena sedih. Bahkan para petani akan dipanggil untuk turut menangis bersama orang-orang yang dibayar untuk meratapi orang mati. Di semua kebun anggur orang akan meratap karena aku datang dan menghukum kamu. Aku, Tuhan, telah berbicara. Kalau berikut pada bab ini, pada ayat ini, merupakan gambaran bagaimana bangsa Israel zaman itu betul-betul diperingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Amos, yaitu tentang akan terjadi jika mereka meninggalkan kebaikan dan semakin banyak melakukan kejahatan. Sudah beberapa kali bangsa Israel diperingatkan, dihukum oleh Tuhan. Namun hanya karena belas kasih yang tanpa batas itu, Tuhan tetap setia dalam pengampunan. Jadi, menurut saya, konteks tersebut bisa terjadi di zaman kita hidup sekarang ini. Sekiranya kita meninggalkan Tuhan, barusan kita melewati masa pandemi yang berkepanjangan seakan tidak pernah akan berakhir.
Banyak saudara, keluarga, teman, sahabat, bahkan romo, pemuka-pemuka agama menjadi korban dan meninggal dikarenakan virus tersebut. Namun hanya dengan kepasrahan kita kepadanya, dengan melakukan saling menguatkan dalam keluarga, lingkungan rumah, sesama kita, kemudian menjalani misa online bersama keluarga, mengikuti anjuran pemerintah untuk menerima vaksin, serta aturan-aturan lain guna mendukung aksi pemerintah mengurangi perkembangan virus. Akhirnya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kembali normal. Ya, hal itu tentunya kita menyadari betapa rentannya kehidupan yang kita dapat dari Tuhan. Kita dapat memaknai dan menjalaninya dengan baik, serta tidak lupa dengan memohon kebijaksanaannya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan melaksanakan kehendak Tuhan, dengan mengasihi sesama serta senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentunya dan pasti akan dapat dirasakan atau dapat menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya dalam kehidupan yang kita jalani. Entah hal itu dirasakan oleh kita sendiri, keluarga, maupun anak-anak kita. Kebaikan tersebut akan membuat iman kita semakin hidup, semakin membawa kita dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Kebaikan tersebut akan membuat kita semakin berupaya untuk memperbarui diri, sehingga akan menemukan kebaikan sejati, yaitu Allah yang merupakan sumber dari segala kebaikan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, karena Allah lah yang telah mengatur. Allah yang punya rencana yang besar dalam hidup kita melalui kasih-Nya. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita selalu belajar untuk selalu menabur amal kebaikan sebagai investasi di dalam hidup ini. Tetaplah menjadi baik dan selalu berbuat baik bagi orang di sekeliling hidup kita. Jangan pernah bosan menabur kebaikan, karena suatu hari nanti kita akan menuai apa yang kita tabur. Cepat atau lambat pasti terwujud. Yakinlah, sebab janji Allah itu pasti. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang,